Nah, tadi persiapan toolsnya ya tadi udah disebutkan PHP, MySQL, Apache atau Nginx, Visual Code ya. Ini recommended sih Visual Code sih. Nah, yang paling penting juga Composer ya. Composer wajib ada. Nah, opsional ya itu biasanya kalau di Windows itu SAM ya, ada SAM-nya. SAM itu paketannya ya. Terus ada NPM-nya sama ada Node.js. Itu opsional. Nah, kita perlu tapi kalau memang udah lewat tadi ya mempelajari Vue.js-nya, kita harus ada Node.js sama NPM-nya. Nah, terus untuk extension ini eh, basic banget ya dari apa namanya? Dari Visual Code ya untuk dipakai gitu supaya apa? Supaya lebih mendukung kepada codingan dari eh, Laravel ya. Untuk mengcoding Laravel lebih mendukung gitu. Oke, silakan install extensionnya. Terus extended jangan terlalu banyak juga karena memang dia berat gitu kalau udah wah kita tanpa apa ya tanpa pertimbangan apa-apa kita terus saja install install gitu. Nah itu lumayan berat juga nanti pada saat pembukaan Visual Code-nya gitu. Jadi sedang aja kalau kira-kira tidak dipakai ya buang aja gitu. Itu ya untuk Visual Code gitu. Karena lumayan gede ke memorinya. Nah yang lebih ringan mungkin Sublime Text gitu. Oke, tadi instalasinya. Tadi kalau Laravel 10 tuh minimumnya di 81 ya, PHP 81. Nah, nanti eh ya itu wajib lah. Wajib banget di minimal 80, 81 gitu ya. Coba aja. Nah, lebih bagus ya, lebih baru ya lebih bagus gitu ya. Kalau 82, 83. Nah, direkomendasikan untuk keamanan di 82 ya. 82 PHP 82 itu udah apa ya? Bug-bugnya sisi bugnya udah apa? Udah diakomodir gitu ya. Waktu 81 ke bawah itu dia kita harus harus pertama misalkan harus matikan itu apa namanya disable function dan lain-lain gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya kita nggak dikena gitu, nggak kena iseng-iseng orang gitu, nggak kebobolan lah istilahnya. Nah, jadi sayang gitu kan, kita harus perhatikan juga gitu, jangan sampai apa udah capek-capek gitu kan buat aplikasi utama yang online ya yang diakses publik ya tapi kita down gitu apa ada yang rusak atau yang ngehack gitu ya. Nah, itu harus diperhatikan sisi keamanannya dan ingat kalau di versi production tuh harus ini ya harus production gini ya. Jadi sebelumnya saya buka dulu. Harus di ini diganti gitu ininya apa namanya INP-nya, INP-nya. Saya buka ya di sini. Ada ya ini ya. Nah, di sini harus di ini ya. Jangan lupa kadang-kadang disepelekan ya. Karena waktu itu ada bug di apa apps INP lokal itu ada bug gitu. Jadi bisa ditembus gitu. Kita bisa di remote gitu. Ini harus production gitu ya. Production tipenya kalau udah next production production aja gitu. Nah, bug juga nggak kelihatan kalau di end user ya. Kalau di log ya ada bugnya. Yang bugnya dipalskan gitu. Jadi kalau production, nah ini harus harus false gitu bugnya gitu. Apps bugnya gitu. Nah itu mulai mulai diperhatiin kesiannya sih di konsep gitu kalau udah apalagi ya kecuali ya kalau yang offline ya yang hanya internal tanpa diakses publik ya itu silakan aja bebas-bebas. Nah, itu dia mengenai jadi merincing kemana-mana ya ngobrolnya. Nah, kita ini ya langsung misalkan, nah kalau misal kita pada saat membuat satu proyek Laravel ya tadi dipastikan PHP-nya ada, komposernya sudah terinstall. Ini minimum minimum banget ya komposer dan PHP itu harus ada. Kalau dia macOS ini pakai Laravel Herd ya, jadi lebih cepat gitu. Nah, tadi kalau add node sama npm itu ini ya opsional ya kalau udah ke OPJS baru. Kalau untuk basic-basic sih seperti ini bisa ya. Eh, Asal ada komposer kita coba aja ya. Oh, ini Linux ya.
apa turunan Debian, saya kali Linux karena lumayan lengkap juga, bukan lengkap sih, lumayan ringan gitu saya jadi suka pakai ini ya, Gadir Vault. Ya, ini tinggal langsung aja, ini pastikan itu tadi buat folder ya, buat folder nggak apa-apa. Sekarang kayak gini ya. Nah, ini coba dulu di sini kalau misalnya kayak gini nih, komposer gitu ya. Nah, dia udah seperti ini belum komposernya gitu. Itu harus yakinkan ada. Nah, kalau udah ada baru kita tinggal jalankan gitu. Jalankan misal kelas Rapel. Nah, dia langsung melakukan instalasi. Nah, untuk ini dia versinya dia biasanya mengikuti yang dari misal kita 81 ya dia pasti Rapel 10 gitu. 82 Rapel 10. Jadi dia menyesuaikan sih. Nah, ini sudah dia cepet ya. Ini gimana koneksi sih? Tapi hampir rata-rata sekarang internet lah lumayan cepat ya di mana-mana juga. Kecuali pakai ini ya, pakai apa? Pakai data. Jadi satu pertimbangan juga untuk membuat proyek baru kalau pakai data ya. Nah, kalau udah gitu kita masuk ke kelas saraf. Tadi saya perbesar ya, mungkin kurang jelas. Maaf tadi saya lupa. Nah ini dir ya, ini hasilnya kayak gini ya, cukup jelas ya, jelas. Nah ini kita PHP artisan aja. Nah ini salah satunya dia menggunakan artisan. Nah itu PHP yang terbaru ini, nih kan dia Laravel 10.40 ya, 10.40. Dia kalau udah PHP artisan dia biasanya kita tinggal pakai biasanya gitu. Tapi ada juga kalau kalau misalnya ada masalah ini aja Composer install gitu. Nah, ini dia melakukan install untuk vendor-vendornya, file-file vendor. Tapi sepertinya ini langsung gitu. Yang baru-baru ini maksudnya langsung tereksekusi gitu PHP apa Composer installnya gitu. Makanya kita PHP Artisan bisa gitu. Biasanya kalau belum PHP Artisan tuh nggak mau gitu. Nah, PHP Artisan sub gitu ya. Nah, Arit ya, sorry. Nah, ini nah, dulu kalau misal ini portnya dipakai dulu ada masalah gitu. Sekarang enggak. Kalau ada dua aplikasi yang jalan yang port yang sama dia mengalah gitu. Dia mengalah akan menambah port atau portnya berbeda gitu. Nah, kita coba pakai Zoom tuh ini suka ngalangin. Nah, sekarang kembali ke putih lagi ya. Nah, ini kalau udah gini itu udah siap gitu, udah secara framework dia udah jalan gitu. Secara ya ya udah jalan gitu, tinggal kita kembangkan mengembangkan apa gitu. Itu ya udah kompatibel lah dengan sistem apa dengan laptop kita apa dengan komputer kita gitu. Nah, tadi udah jalan kan udah sini ya, udah masukkan ya jalan. Nah, untuk konfigurasi itu sebenarnya banyak sekali, tapi kita yang prioritas aja itu dari config apps gitu ya. Seperti config apps itu kita buka dulu ya config apps-nya, kita buka dulu port. Nah, ini portnya. Apps config ya. Nah, ini ada sebagian yang di settingnya di INP tadi ya di sini ya. Di INP pun kalau yang baru tuh udah tercopy gitu, tercopy otomatis gitu. Nah, ini udah otomatis ada juga ini. Tuh, jadi dia setiap ini ada bug ya beda lagi gitu. Apa diperbaikan terus. Nah, ini biasanya harus di manual sih, tapi sekarang langsung tadi kita langsung buat project langsung ada gitu. Nah, tadi ya biar ini kita sesuaikan dulu tadi config app. Nah, terus di sini tuh udah sih ya.
Ini mengenai tadi ya time zone-nya gitu, terus bahasanya. Nah, ini di sini ya, sebenarnya di sini sih value yang dipakai di sini. Yang dia defaultnya di sini gitu. Oke, jadi kalau apps name-nya apa gitu ya. Kalau enggak dikasih berarti ini gitu. Terus FNP-nya apa? Nah, kalau dikasih ya kasih lokal kan. Nah, ini. Jadi apps ini value-nya di NP ini gitu. Jadi akun-akun itu yang harus dijaga itu di sini NP-nya harus kita benar-benar menjaganya. Jangan sampai bisa dilihat oleh publik itu NP. Oke, lanjut dulu. Mungkin kita ke sana kemarinya nanti ya. Pas ngebahas yang lain juga. Terus tadi NP-nya di situ. Nah, untuk koneksi ya. Untuk koneksi tadi di sini ya. Untuk koneksi. Ini bisa multiple koneksi. Bisa. 43 juga itu bisa di Laravel. Tinggal tambahkan ini. Dibedain ya value-nya gitu. Dibedain value-nya sama ininya nih. Kalau mungkin nanti dibutuhkan ya. Di config database ini nih harus kita modif juga nih. Nah, tapi ini nanti ya pada saat kita ngebangun aplikasi yang lumayan besar ini sangat diperlukan gitu. Multiple connection harus sangat diperlukan gitu. Jadi config database di sini ada database. Nah, sini kita harus buat nih kan di sini kan udah